والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Pak Amin menyampaikan, Bapak Ibu menyampaikan, begitu kira-kira tekniknya. Monggo, silakan. Monggo langsung Pak Amin, langsung aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para alim, para ulama, Pak Khori, Bapak kasih kita ini yang luar biasa, yang saya hormati, dan para pimpinan, kepala sekolah, kepala madrasah di lingkungan Mambaul Ma'arif yang saya hormati. Kayaknya sudah semua dipaparkan oleh Pak Imam Bukhari terkait dengan apa itu pembelajaran PJJ atau PDR, dan sudah semua kayaknya. Jadi nanti saya menambahi saja beberapa poin-poin penting yang apa tadi dikatakan oleh Pak Imam Bukhari. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya sangat senang sekali bisa hadir bersama-sama di sini untuk mendiskusikan hal yang ikhwal yang kaitannya dengan tugas kita bersama sebagai kaum pendidik, yakni bagaimana ada upaya untuk selalu menguatkan kemampuan diri kita, memberikan yang terbaik, memberikan layanan yang terbaik untuk anak didik kita di kondisi apapun. Di topik kemarin beberapa kisi-kisi yang diberikan oleh Pak Imam, saya membacanya dan luar biasa. Ini judulnya kemarin itu saya masih bingung juga, kalau pelatihan ya kok terlalu padat materinya. Tapi kalau seminar ya kok panjang sekali ya, sampai sehari. Semoga saja seperti yang sampaikan Pak Imam Bukhari tadi itu, semoga kita dikuatkan hatinya dan pulsanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja saya membuat judul penyesuaian kurikulum. Ini bukan berarti tanpa ada sengajaan. Saya membuat judul ini saya sengajakan karena topik nanti yang saya coba sharing di sini, sharingkan bersama ini adalah tentang kurikulum, tetapi dalam konteks new normal, kehidupan yang normal baru, di mana kita ini banyak hal-hal yang harusnya bisa kita optimalkan di kondisi yang seperti ini. Artinya new normal itu bukan normal yang dengan keterbatasan, sehingga kurikulumnya pun harus di. Nah, kata penyesuaian ini nanti ada di dalamnya, kita akan mendiskusikan term yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan itu ada sendiri kaitannya dengan penyesuaian ini, yang mungkin Bapak Ibu sudah tadi sampaikan oleh Pak Imam sudah banyak sekali terkait dengan ada kata penyederhanaan, ada kata relaksasi. Nah, dua term ini nanti yang akan kita bahas, apa itu penyederhanaan dan apa kemudian relaksasi, apa kurikulum itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada poin lagi yang jelasnya kita ini dengan kondisi yang seperti ini tidak nyaman. Saya kira semuanya sama, tetapi tetap kita harus berupaya seoptimal mungkin melakukan pelayanan. Itu yang sehingga kurikulumnya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja, mohon maaf ini kayaknya laptopnya saya ini agak lemot ya, ini pindah saja butuh waktu. Oke.
Eh, baik, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Imam, saya ini bukan siapa-siapa, tetapi temannya Pak Imam. Itu aja, paling sederhananya saya ini adalah temannya Pak Imam. Beberapa tahun terakhir ini saya dengan Pak Imam atau persisnya saya diminta untuk membantu Pak Imam, jadi sifatnya saya pembantu. Yang hebat itu Pak Imam. Jadi saya membantu bagaimana kurikulum di Kemenak itu ada review atau penyesuaian perbaikan yang kaitannya dengan konteks pembelajaran abad 21, sehingga muncul KMA yang baru yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Itu prosesnya sangat panjang dan ini karena Pak Kasihnya adalah alumni dari pondok ini, saya kira panjenengan harus membantu beliau yang di tingkat pemerintah, yang di pusat, yang kurikulum ini seperti yang sampaikan Pak Imam di sini Pak Imam. Karena sudah ada intervensi-intervensi yang kaitannya dengan kayak tadi nilai-nilai yang dikembangkan seperti di pesantren, maka ada orang yang tidak begitu nyaman dengan pesantren, itu ada yang protes. Nah, itu biasa, ini politis. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu saya tidak begitu panjang lebar terkait dengan diri saya. Yang jelas saya setiap harinya ada di UIN Sunan Ampel sama di Unsuri Surabaya. Selain itu di Ma'arif seperti yang sampaikan Pak Imam. Jadi khotamnya Ma'arif lah. Saya tinggal di Sidoarjo dan saya kira itu monggo pinarak kalau yang berkenan kalau di daerah Surabaya sini. Ada 4 hal yang akan kita diskusikan terkait dengan penyesuaian kurikulum, yakni nanti kita akan sedikit mengawalinya dengan tentang apa itu penyesuaian tadi yang sudah saya sampaikan di awal sebentar. Kemudian ini saya membaca terkait dengan terakhir yang dikembangkan kurikulum. Ya nanti akan kita diskusikan terkait itu. Dan poin yang ketiga kita akan mendiskusikan tentang bagaimana melakukan analisis tentang KIKD atau KD yang di kondisi yang seperti ini. Itu sangat, kalau normal sebenarnya selalu harus kita lakukan analisis, tetapi juga saya paham bahwa guru, mungkin ini bukan guru di Mambaul Ma'arif ya, kebanyakan guru itu melewati fase penting ini, ya, ini menganalisis KD. Padahal KD itu adalah saya sebut inti dari kurikulum itu ya. Kalau kita pakai subject matter sebagai kurikulum sebagai bentuk materi itu, ya KD itulah yang kita jadikan ukuran tentang orang tidak mengerti SKL, orang tidak mengerti tentang bagaimana konstruk kurikulum secara luas, tetapi yang ditahui adalah KD. Nah, KD ini emannya juga itu guru-guru tahunya itu buku, bukan bahkan tidak melihat tentang Permendikbud atau KMA yang menjelaskan terkait dengan KD. Ya, kebanyakan guru seperti itu hanya di buku, dan kalau bukunya KD-nya seperti ini, babnya seperti ini, yang itu yang diajarkan. Nah, ada yang penting di dalam konteks mendesain pembelajaran itu adalah bagaimana kita tahu tentang KD. Ya, ini apalagi di kondisi new normal pandemi seperti ini dengan pembelajaran PJJ atau PDR itu, kita dituntut tentang terkait dengan KD ini seperti tadi, karena ada penyederhanaan, karena ada penyesuaian, karena ada relaksasi, maka kita mau atau tidak mau kita melihat tentang KD nanti bagaimana tentang relaksasinya, bagaimana tentang penyederhanaan. Itu mengharuskan kita harus ke sana. Yang kedua, itu nanti kita akan berbicara terkait dengan materi esensial. Karena di dalam KD itu ada materi yang kemudian perlu kita lihat apakah ini apa yang saya mungkin Bapak Ibu juga masih banyak pertanyaan ini. Saya
1 minggu ini pertanyaan yang banyak datang itu adalah terkait dengan penyederhanaan, terkait dengan relaksasi, dan terkait dengan materi esensial. Ini yang mungkin nanti kayaknya tadi sudah dibahas. Yang jawab sebenarnya harusnya Pak Kasih ini, Pak Imam, karena beliaunya yang di struktural tentang apakah boleh di kondisi yang seperti ini KD itu ada yang dihilangkan, tidak diajar dan sebagainya. Itu nanti kita akan diskusikan ya. Yang keempat, kita akan mendiskusikan terkait dengan desain pembelajaran yang tadi sudah dibahas lebar oleh Pak Imam Bukhari, dan terakhirnya bentuknya adalah lesson plan atau RPP. Bagaimana RPP tentang PJR atau PJJ. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam juga, beserta contohnya sudah luar biasa. Tinggal berarti saya ini nggak lama-lama itu kayaknya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengingat saja bahwa Ki Hajar Dewantoro itu pernah menyampaikan terkait dengan setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Itu dalam konteks pandemi ini saya mengambil lesson learn yang penting, yakni sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini, ketika awal pandemi COVID ini, ini sangat kontekstual. Ketika apa? Ketika anak tidak bisa sekolah di madrasah, di sekolah, harus kembali ke rumah, dan kemudian orang tua yang asli penanggung jawab. Nah ini kemudian muncul masalah. Ini menurut saya menarik untuk dicermati, bahwa ternyata orang tua kita ini sedikit yang memahami tentang tanggung jawab anak itu adalah orang tua. Bahasa seluruhnya adalah yo gawe dhewe kok ora di rumah, dititip nang pondok atau diberikan ke guru. Nah ini yang kalau seluruhnya orang-orang itu ya seperti itu. Ya harusnya kita ini mulai saat ini bisa nanti guru madrasah, institusi pendidikan itu bisa memulai dari sini. Satu hikmah yang penting nanti bisa dimanfaatkan oleh sekolah madrasah, yakni bagaimana membangun hubungan tanggung jawab orang tua dengan madrasah sekolah itu sangat penting. Selama ini, mohon maaf, saya mendampingi beberapa satuan pendidikan itu ketika saya diundang dan harus memberikan materi parenting, dari misalnya yang diundang 100 wali murid, yang datang 50 saja sudah bagus. Bahkan yang kalau itu dirutinkan, ada satu sekolah, ada beberapa sekolah yang melakukan kegiatan parenting secara rutin, itu yang datang hanya 10, 15. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya tanggung jawab ini siapa. Meskipun ya kita tahu bahwa dengan ketidakmampuan atau ketidakmampuan banyak sekali ya, terkait dengan waktu, terkait dengan memahami tentang kurikulum sebagainya, kemudian ASO itu kemudian yang kita kenal dengan sekolah ini, kemudian orang tua menitipkan kepada sekolah. Tetapi nitipkannya itu jangan, ya kita kalau jadi guru kemudian orang tua sudah no care, tidak mau tahu itu. Kalau sudah titipkan, wis titipkan. Apalagi kalau mohon maaf itu, kalau madrasah sekolahnya bayar agak mahal sedikit gitu aja sudah, orang tua itu sudah merasa bahwa sudah membayar gitu kan, sudah membayar. Sudah membayar gitu. Ya, kemudian tidak mau melakukan apapun terhadap anaknya. Pokoknya sama gurumu, semuanya dilempar tanggung jawabnya itu pada guru. Nah itu yang naif yang selama ini kita rasakan sebagai guru. Nah, mohon ini bisa menjadikan salah satu poin penting Bapak Ibu, terutama di jajaran struktur di kepala sekolah madrasah, dimanfaatkan momen yang saat ini itu untuk nanti selanjutnya, meskipun di kondisi yang baru, di normal baru ini, bahwa tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama, yakni orang tua dan kemudian kita pengelola yang sudah mendeklar untuk menjadi membantu orang tua dalam konteks membangun sekolah atau menyelenggarakan institusi pendidikan. Bapak Ibu, ini sedikit terkait dengan mengingatkan dan mengambil hikmah dari adanya pandemi ini.
Sebelum saya menyampaikan tadi, insya Allah ini sudah dibahas juga panjang lebar oleh Pak Imam, tetapi saya dikit mengutip sebagai pintu masuk nanti kita memahami tentang bagaimana kurikulum harus kita sikapi, yakni hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait dengan pembelajaran jarak jauh dan BDR pada semester yang hasilnya Bu, yang Bapak Ibu yang bisa kita lihat itu menarik sekali. Ada beberapa model cara bagaimana guru dan siswa atau siswa belajar di rumah itu, bagaimana yang kita bisa baca di layar. Satu, ini yang paling masyhur dan paling populer dilakukan guru saat itu. Mungkin kalau yang semester ini sudah banyak evaluasi, tetapi yang kemarin itu karena darurat dan kita belum siap, maka inilah yang terjadi. Faktanya ada beberapa cara bagaimana siswa belajar. Apa saja? Satu, yang paling masyhur atau banyak digunakan adalah mengerjakan soal-soal dari guru. Jadi yang tadi gak usah pusing pokoknya. Guru yang penting konteksnya adalah anak belajar, kasih aja soal, itu paling gampang. Buka halaman sekian sampai kerjakan soal. Apakah ini sudah diajarkan atau tidak? Yang penting pokoknya anak belajar. Jadi cara belajar kita tidak mengontrolnya, tetapi yang penting memberi tugas. Sehingga soal-soal dari guru itu yang populer kemarin. Terus kemudian yang kedua adalah belajar dari TV. Nah, ini kayaknya ketika dernya pandemi kemarin, COVID, kemudian kementerian membuatkan kerjasama dengan TVRI, membuat kegiatan khusus untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh siswa di Indonesia dengan TVRI itu. Tetapi mohon maaf, itu bayangannya orang tua dan guru sama. Ketika awal program itu tidak dijelaskan belajar dari TV itu dikiranya adalah dijadwalkan sudah jelas. Jam sekian itu TK RA, kemudian jam sekian SDFI, dan itu bayangannya guru, bayangannya orang tua sama. Ketika saat itu saya mendengarkan itu, ternyata film-film gitu. Yang itu film yang usang yang nggak laku di TVRI dulu itu diputar lagi itu, ada komentar yang nyinyir yang seperti itu. Tapi bayangannya yang sebenarnya itu adalah bahwa materi-materi di dalam kurikulum KD-KD itu ada tutorial pembelajaran seperti di ruang guru, hanya seperti itu. Ini struktural, pemerintah itu memungkinkan melakukan itu, tapi ternyata tidak. Nah, itu yang kemudian, tetapi itu ngetren supaya kemarin itu anak tidak padat kegiatan, gurunya enak saja, pokoknya nonton TV gitu kan jadwalnya, nanti kirim rumahnya setelah nonton TV. Itu yang kemarin dilakukan. Nah, yang ketiga adalah belajar dari buku teks pelajaran juga banyak. Kalau saya merasakan itu sebenarnya jujur ya level di ranking 1, 2, 3 inilah yang memang tidak salah. Kemarin semuanya rata-rata ya ini suruh baca buku halaman sekian sampai sekian, kemudian kerjakan soal, sebagian lihat TV. Ya sudah itu. Kira-kira itu yang kemarin. Nah, untuk semester ini saya kira banyak refleksi bersama, terutama penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan di sekolah madrasah itu, kalau sudah urusan diserbu oleh murid baru itu kita bergegas gitu kan. Jadi kalau tidak diserbu oleh wali murid, kita ini tidak termotivasi gitu kan. Tidak termotivasi untuk melakukan inovasi atau refleksi, penyesuaian dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan belajar dari sumber digital, link YouTube dan sebagainya, itu membuat proyek sederhana itu ya ada sebagian. Belajar dari aplikasi sumber belajar daring ini juga saat itu masih kita juga gurunya masih belajar, sehingga tidak banyak yang menggunakan. Di buku non-teks pelajaran ada juga sebagian guru yang menugasi untuk membaca buku non-teks pelajaran. Belajar dari radio ini sangat sedikit karena tidak difasilitasi pemerintah. Biasanya ini yang memungkinkan adalah pemerintah
baik pemerintah pusat maupun daerah, terutamanya daerah di otonomi daerah seperti ini belajar menggunakan radio ini memungkinkan. Tapi lihat surveinya hasilnya sangat sedikit sekali. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa trennya memang ada 4 besar ini yang kalau belajar bersama guru ini sangat sedikit. Artinya kalau ini sekarang terjemahannya adalah Bapak Ibu yang poin 4 itu adalah telekonferensi yang disebutkan Pak Imam tadi. Tatap muka itu sekarang definisinya ada 2, tatap muka langsung dan tatap muka melalui elektronik atau melalui dengan video conference, bisa Zoom, bisa Google Meet dan sebagainya. Dan ini saya kira ranking 1, 2, 3, 4 dan 5 ini menjadi sangat populer. Jadi melihat hasil surveinya 30-an% ke atas, baik itu SMA, SD, semuanya ini juga menjadi pilihan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih kita bisa belajar dari sini apa yang disampaikan Pak Imam tadi itu, kemudian trennya sekarang itu refleksinya adalah pembelajaran ke depan itu harus blended learning. Nah, pembelajaran yang menggunakan kolaborasi dari sekian ini. Saya kira itu menarik. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hasil penelitian Dial ini yang menarik untuk kita simak supaya kita ini ada 2 poin setidaknya ketika kita melihat hasil penelitian ini. Satu, kita dituntut untuk selalu melakukan inovasi, pelayanan yang terbaik. Di satu sisi kita juga harus realistis. Nah itu apa? Coba kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita menugasi siswa belajarnya dengan hanya membaca, mohon maaf, serapannya hanya 10%. Ini yang harus dipahami. Kedua, ketika kita anak disuruh mendengar, misalnya yang paling ngetren adalah kita memutarkan video tutorial misalnya, atau mendengar saja berarti yang bentuknya suara misalnya, itu cuma 20%. Dan yang ketiga, dengan ada gambar, diagram, video, film dan sebagainya yang sifatnya yang mungkin ini lagi saya sebut saja hari ini itu guru medan bermainnya di sini, yakni video tutorial. Nah, tapi video tutorialnya yang kebanyakan itu pasif, yakni guru yang aktif, siswa yang pasif. Nah, harusnya meskipun begitu, harusnya video itu sudah di-create untuk kemudian seolah-olah berdialog. Kalau kita menggunakan tatap muka dalam bentuk telekonferensi seperti ini membutuhkan pulsa dan jaringan yang kuat dan sebagainya. Tetapi dengan video tutorial tapi seolah-olah kita berdialog, itu yang banyak sebagian guru kemarin saya tanyakan, cobalah diinovasi, jangan kemudian kayak jenengan ngajar kemudian ada yang dengar ya normatif seperti itu, tapi mengajak seolah-olah berbicara. Bagaimana anak-anak paham? Nah, meskipun tidak ada jawaban, tetapi video itu dibangun seolah-olah dialogis seperti itu. Itu yang mungkin dikembangkan. Tetapi karena ini pilihan yang mayoritas dilakukan oleh guru hari ini, ya ini. Dan ini harus sadari yang saya sebut tadi. Kita harus sadar bahwa itu serapannya 30%. 30% saja. Nah, apa yang 50, 70 sampai ke 100 itu adalah hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan secara optimal, tapi masih bisa. Itu bentuknya adalah contextual teaching. Anak belajar dengan contextual teaching. Nah, tetapi contextual teaching dalam kondisi BDR atau BJJ itu kontrol orang tua menjadi sangat penting. Kalau orang tua tidak bisa mendampingi dengan baik, maka ini juga sangat susah. Sehingga pilihannya guru itu banyak kemudian ya video tutorial, kemudian buku teks dan sebagainya, kemudian memberi tugas. Nah ini Bapak Ibu. Nah bermain peran, apalagi yang tadi konteksnya kolaboratif itu susah sekali, kecuali hal-hal yang sifatnya discuss. Karena bertemu langsung tidak memungkinkan sekarang. Nah ini yang harus disadari. Bertemu langsung, misalnya bermain peran,
itu sudah, kecuali bermain peran yang dengan anggota keluarga ini sangat terbatas sekali. Guru kemudian mau memberi pengalaman belajar kepada siswa dengan cara bermain peran, ini otomatis hilang di kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan supaya kita memiliki kesadaran bahwa untuk target kurikulum dengan kondisi pandemi, dengan pembelajaran jarak jauh atau BDR ini, kita ini memungkinkan ya dengan optimalisasi yang seperti itu, ini hanya sampai 50%. Ini yang dari bahwa kalau nanti panjenengan menggunakan alat tes mengukur kemampuan siswa dengan pembelajaran yang seperti ini yang harus kita sadari bahwa tidak mungkin kita bisa menuntut maksimal bagaimana anak memiliki serapan yang terkait dengan materi yang kita. Ini yang harus dipahami bahwa seringkali saya sampaikan ke guru-guru ya ini, kita nggak mungkin bisa menarget yang optimal karena intervensi kita belum optimal. Kenapa tidak optimal? Ya kondisinya seperti ini. Pembelajaran kita lakukan di level mana? Di poin yang seperti apa? Langkah yang seperti apa? Nah ini, kalau langkahnya adalah video tutorial juga sama dalam bentuk demonstrasi, dalam bentuk video, kayaknya saya kira ini level kita di 30%. Nah, ini maka Bapak Ibu yang saya hormati, kesadaran ini penting supaya nanti kita ini juga misalnya penilaian itu menuntut lebih dari anak-anak kita. Karena yang kita bisa lakukan hanya di level seperti ini, dengan langkah yang seperti ini. Ini Bapak Ibu. Nah, kondisi inilah yang kemudian Bapak Ibu, pemerintah sangat menyadari, kemudian wacananya terkait dengan kurikulum itu adalah penyederhanaan kurikulum, relaksasi kurikulum, karena fakta yang seperti ini. Jadi sangat keterbatasannya luar biasa. Belum lagi seperti yang sampai Imam persoalan ini saja. Bagaimana infrastruktur, bagaimana kondisi dampingan, anak didampingi orang tua atau tidak dan sebagainya, itu sangat menyumbang bagaimana kita bisa mencapai kurikulum itu secara optimal. Sehingga wajar ketika pemerintah kemudian hari ini termasuk Pak Kasih ini sudah pasti ini sudah resah karena tanggung jawabnya besar sekali. Ya, bagaimana di kondisi yang seperti ini anak kemudian ini Bapak Ibu dalam kondisi apapun belajar tidak bisa dihentikan, tidak bisa, tetap harus belajar. Nah, ini yang mengharuskan kemudian ada kebijakan yang disebut dengan penyesuaian kurikulum. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Saya tidak mau menyebut topik yang saya bawa ini sederhanakan kurikulum karena term yang digunakan oleh Kemendikbud itu ada dua yang selama ini saya ikuti itu, satu menggunakan penyederhanaan, yang kedua itu relaksasi. Nah, untuk penyederhanaan saya sudah bisa memahami karena sebelumnya Menteri kita ini Pak Nadiem itu juga menyampaikan penyederhanaan RPP. Nah, maka kalau saya bisa memahami tentang logik berpikirnya Pak Menteri ini, penyederhanaan itu Bapak Ibu diskusinya tadi akan mengarah kepada konten dari kurikulum itu. Maka konten itu kalau jumlahnya ini secara kuantitatif jumlahnya sekian, maka bisa menjadi hal-hal yang esensi saja yang diajarkan. Atau kemudian bisa jadi kemudian yang sekian banyak kemudian bukan diperas, tetapi ini adalah kewenangannya ada satuan pendidikan, maka tidak sangat sulit memeras ini sehingga cukup kemudian memilih KD-KD yang memungkinkan untuk diajarkan, yang kemudian disebut bahasanya ini saya tidak bahasa saya ini saya menyupit saja, bahasanya adalah KD esensial. Saya tidak setuju menyebut KD esensial itu, tapi bahasa yang sebenarnya adalah KD yang esensial. Nah, seperti di RPP sama halnya. Dulu itu ada 13 komponen di RPP, kemudian disederhanakan ala Pak Menteri ini adalah menjadi 3 komponen saja. Nah, itulah
paradigma cara berpikir penyederhanaan yang dikembangkan menurut saya oleh Pak Menteri itu adalah larinya adalah seperti itu. Hingga Bapak Ibu kalau tadi Bu siapa ini Matus Solihah tadi ya yang sudah bertanya, yang itu harusnya Pak Imam yang bisa menjawab. Maka di kondisi yang seperti ini tentang penyederhanaan kurikulum memungkinkan itu dilakukan. Apakah termasuk ada adik-adik yang tidak diajarkan? Ini sangat memungkinkan. Jadi KD yang jumlahnya sekian dalam satu semester itu bisa diambil sekian saja. Nanti caranya seperti apa kita akan diskusikan selanjutnya. Itu tentang konteks term yang digunakan penyederhanaan itu. Yang kedua adalah relaksasi. Nah ini Bapak Ibu yang dipahami. Ada term yang kedua yang biasa digunakan oleh kementerian itu adalah relaksasi. Relaksasi itu Bapak Ibu ada beberapa hal yang bisa kita relaksasi itu kecenderungannya adalah pada implementasi kurikulum. Jadi relaksasi itu bukan pada konten kurikulum, bukan, tetapi lebih pada implementasi kurikulum. Sehingga ini harus dipahami. Contoh misalnya, relaksasi yang bisa dilakukan adalah yang sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi itu kecenderungannya kementerian sekarang itu mengarahkan bahwa relaksasi itu pemaknaannya adalah KD-nya mungkin tetap bisa seperti itu. Bisa KD-nya tetap jumlahnya, tetapi implementasinya disederhanakan, direlaksasikan dengan menggunakan pendekatan tematik. Kayaknya di Pusturbook lagi di rame itu adalah bagaimana pendekatan tematik itu tidak hanya di tingkat SDMI saja, tetapi tematik untuk semua jenjang pendidikan dasar menengah. Jadi SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah itu juga nanti akan menggunakan pendekatan tematik ini. Nah, itu yang kayaknya sekarang lagi di-create atau didiskusikan oleh Kementerian Pendidikan. Saya mendengarnya seperti itu. Jadi relaksasi itu implementasinya nanti adalah pendekatan kurikulumnya adalah menggunakan tematik untuk seluruh jenjang. Nah, ini yang siap-siap Bapak Ibu. Ini yang mohon maaf kalau saya sudah bertanya ke beberapa guru. Ya, kalau Pak dibuat tematik, nah itu ada yang senang, ada yang susah. Yang banyak kalau guru SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA itu yang susah. Susah apa ya? Secara psikologis Bapak sebenarnya. Kalau guru SD sudah familiar, it's okay, tidak ada masalah. Dia sudah terbiasa dengan pembelajaran tematik. Kalau SMP, SMA itu mesti nanti seperti guru SD ketika dulu diberlakukan tematik kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kurikulum 2016 hanya kelas kelas bawah atau kelas 1 2 3, kemudian dengan K13 tematik kelas 1 sampai 6, kemudian sudah mulai banyak. Nah, ini menurut saya, tapi sekarang oke saja dengan tematik gitu kan. Tapi saatnya adalah pemerintah memberi paket yang lengkap. Nah, paket lengkap itu artinya guru tinggal menjalankan saja. Itu yang ketika tidak banyak protes dari guru. Kalau sudah saya ini kalau suruh mikir yang seperti itu yang susah, tapi kalau suruh ini jadi kan memang guru itu tugasnya mengajar bukan mendesain. Dari goyangannya seperti itu ya. Kalau sudah lengkap ya bisa dilakukan. Nah ini Bapak Ibu menurut saya ini ada kesulitan-kesulitan khusus ketika tematik diberlakukan di SMP, Sanawiyah, SMA, Aliyah. Kesulitannya bukan berarti tidak mungkin dilakukan, tetapi persoalan psikologis saja bahwa kita belum terbiasa di tingkat SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA itu dengan pembelajaran tematik. Nah, itu Bapak Ibu. Yang kedua, relaksasi itu bisa pemaknaannya itu adalah tentang pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita dulu membuat jadwal itu strict, belajarnya itu jam sekian, mapel ini, yang begitu ya kan. Jam sekian mapel ini, atau yang di pesantren itu anak saya juga di pesantren itu Masya Allah. Jadi mapelnya itu dulu. Terus bagaimana cara mengaturnya? Itu memang tematik menjadi juga mungkin opsi yang bisa dilakukan ya, dipilih ya. Jadi ada 22 mata pelajaran. Ini yang kemudian harus dilakukan dengan implementasi kurikulum yang kemudian dengan sekian mata pelajaran.
maka relaksasi pun itu ya pilihan-pilihan yang sangat memungkinkan. Nah, apa misalnya yang kedua itu adalah waktunya Bapak Ibu. Jadi kalau yang jenengan waktunya biasanya jadwalnya itu jam sekian sampai jam sekian untuk mapel ini, dengan relaksasi kurikulum ini pemanaannya adalah jenengan tugas itu tidak jam ini sampai sekian harus dikumpulkan. Nah, tidak begitu modelnya. Relaksasi itu ya jamnya bisa dikumpulkan sampai jam 9 malam, jam sambil nah begitu. Jadi tidak seperti yang ketika tatap muka bertemu di kelas kemudian 30 menit mengerjakan ini ya, tidak seperti itu. Tapi nah pemaknaan relaksasi itu bisa diimplementasi dalam konteks pelaksanaan kurikulum ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberi ruang gerak pada wali murid siswa itu yang agak luas untuk belajar sih atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tadi itu. Jadi santuy. Nah, relaksasi itu bahasanya santuy dalam pelaksanaannya. Maka agak panjang lah waktunya begitu, tidak strict kemudian seperti yang selama ini di kelas jam sekian harus nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dua inilah yang kemudian Bapak Ibu mungkin saya sudah bisa membayangkan ini tidak berlaku hanya untuk semester ini saja. Mohon maaf, mungkin di pemangku penting kebijakan apakah nanti ada kurikulum penyederhanaan dalam bentuk KIKD yang jumlahnya sekian menjadi sekian, kita tidak perlu menunggu itu, tetapi dari ini saja kita bisa membayangkan dengan konteks kondisi pandemi untuk semester 2 nanti sudah kita bayangkan. Apa? Satu yang disampaikan Pak Imam tadi sudah terkait dengan pembelajaran BDR yang memungkinkan nanti adalah pembelajaran yang dikelola itu juga pengelolaannya nanti bisa relaksasi. Ini termasuk relaksasi. Apa? Nanti anak kalau sudah sebagian ini sudah bisa masuk kelas, ini bukan berarti nanti itu kemudian seperti normal seperti dulu, mboten. Ini normal baru itu adalah nanti kalau memungkinkan di semester 2 yang sekarang di semester ini adalah zona merah tidak boleh, maka kemudian nanti kalau Januari semester 2 itu sudah kita juga tidak bisa kemudian kita bayangkan terus nanti normal seperti dulu, tidak. Nanti pasti bertahap juga di semester 2. Apa? Nanti ada sebagian yang masuk, ada sebagian yang di rumah, maka nggak bisa membayangkan tentang bagaimana membelajarkannya. Jadi tugasnya guru itu kayaknya nanti itu di semester 2 itu agak lebih kompleks lagi. Ya, ini ada 2. Sembari ngajar yang masuk, sembari juga harus PJJ juga, BDR di sebagian siswa yang di rumah. Nah, tetapi itu nanti sekali lagi penyesuaian kurikulum, penyederhanaan kurikulum itu menurut saya ketika tidak diberi kekakuan dalam bentuk peraturan menteri, tetapi ada juga yang tidak bisa, kalau tidak ada aturan yang jelas, implementasinya juga cenderung tidak menentu. Jadi menurut saya malah ini sebenarnya kurikulum tingkat satuan pendidikan itulah menemui kontekstualisasinya hari ini. Harusnya dengan kondisi yang seperti ini, masing-masing satuan pendidikan, sekolah madrasah bisa memanfaatkan tentang ruang gerak mendesain ulang kurikulum. Saya kira tidak untuk semester ini saja, tetapi nanti memungkinkan semester lain seperti itu pola kurikulum. Ya tadi itu ada 2 term, bisa penyederhanaan dan relaksasi dalam implementasinya. Itu Bapak Ibu poin penting di sesi ini menurut saya ini harus kita pahami sehingga untuk masuknya nanti kita akan mudah. Nah, apa regulasi yang bisa kita rujuk di hari ini adalah SE Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Ini kita bisa lihat secara substansi sudah menjabarkan poin-poin penting seperti ini. Pertama, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa beban penuntasan seluruh capaian kurikulum kenaikan apapun. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat sih.
kementerian pun sudah sangat menyadari bahwa kondisi ini tidak memungkinkan kita dituntut untuk menyelesaikan ya mungkin seluruh KD atau KD dicapai secara optimal. Sudah jelas di sini di SE, sehingga guru pun sebenarnya dari SE ini sudah bisa melakukan atau satuan pendidikan sudah bisa mengembangkan poin ini menjadi desain-desain di tingkat satuan pendidikan kurikulumnya seperti apa. Ya seperti tadi memungkinkan KD sekian, kemudian hanya dianalisis, kemudian hanya sekian setiap mapelnya misalnya, itu sangat memungkinkan. Apa? Dasarnya SE ini sudah bisa. Yang kedua adalah Bapak Ibu memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Ya mungkin ini jadi tema juga, misalnya kalau dibungkus dalam bentuk tematik Bapak Ibu, ini diarahkan untuk kemudian karena tidak memungkinkan pencapaian yang kurikulum secara maksimal, kalau iya itu mesti jenuh dan membebankan kepada wali murid dan siswa, sehingga pemerintah pun ini bisa saja menggunakan tema-tema yang seperti ini. Ya ini kondisi saat ini ya, ini tentang pandemi COVID. Nah yang lain tuntutannya adalah supaya tidak boring, jenuh. Nah, itu adalah variasi aktivitas pembelajaran dan tugas. Ini penting. Meskipun tidak mencapai itu, tetapi jangan sampai tadi itu. Ini di rumah siswa bingung, orang tua yang kerja bingung. Nah, sehingga penting sekali kita akan meracik itu dalam konteks kurikulum ini penting. Bagaimana mengaturnya. Makanya kemudian muncul yang tadi itu relaksasi itu adalah di sini bagaimana kita tugas-tugas itu juga tidak terlalu kaku, tapi ini sangat fleksibel. Apalagi yang dijelaskan Pak Kasih tadi itu sangat benar bahwa kita di kondisi yang seperti ini itu nanti model kurikulumnya juga akan pendekatannya akan juga bervariatif. Tidak bisa mungkin saja tematik, mungkin saja minggu depan tidak tematik, ya itu sangat memungkinkan. Ini pilihan-pilihan satuan pendidikan. Nah, yang lainnya adalah memberikan belajar. Ini yang hasil refleksi yang kemarin ini. Kita tidak yang terpenting adalah umpan balik, tidak hasil akhir yang seperti yang sampaikan Pak Kasih tadi itu. Skor nilai itu tidak menjadi suatu yang kemudian tuntutan yang harus di kondisi yang seperti ini. Maka Bapak Ibu, yang terpenting adalah bagaimana anak ada pengalaman belajar di rumah. Ini penting. Jadi kita menyuguhkan itu bukan teks yang kemudian harus ditelan mentah-mentah anak, tapi bisa jadi kegiatan-kegiatan. Makanya ini yang memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas itu dalam tidak bentuk seperti menjawab soal atau yang bentuknya multiple choice, tidak seperti itu. Tapi kegiatan-kegiatan yang sampaikan Pak Imam tadi itu bisa kayak project. Nah, ini sangat memungkinkan. Hari ini jadi bentuknya adalah project-project yang tetap aja keterbatasan. Project tidak seperti yang dulu kemudian bisa mengoperasi, bisa kolaborasi teman yang lain. Ini projectnya juga dibatasi apa? Project-project yang dia juga masih skupnya di rumah atau yang kalau keluar itu juga tidak membahayakan anak. Ini yang jangan sampai kita kemudian mau kurikulum tapi yang utama kenapa sekolah ini tidak dimasukkan itu adalah anak tidak terpapar COVID, malah kita memberi tugas yang anak kemudian harus keluar kemudian membahayakan diri. Ini jangan sampai. Nah, SE di poin-poin ada 4 poin penting ini yang harus kita paham. Ini yang menjadikan guideline bagaimana kurikulum. Nah, kalau kita melihat tentang kurikulum itu apa sebenarnya Bapak Ibu, tujuan utamanya itu adalah sebagai guideline dan kurikulum itu yang memudahkan. Apa yang memudahkan untuk mencapai outcome atau KD atau SKL. Jadi dalam bahasa umumnya kita kenal di kurikulum itu ada SKL, ada KD. Itulah learning outcome atau keluaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tentu sebagainya. Dan inilah kurikulum sebenarnya. Kurikulum itu yaitu. Jadi kurikulum itu profil output yang dikehendaki oleh satuan pendidikan atau pendidikan nasional untuk
anak didik kita. Jadi mau seperti apa? Semester ini IPA itu targetnya apa? IPS apa? Nah, itu. Maka karena kurikulum itu di satu sisi itu yang memudahkan, tetapi tetap aja pemaknaannya ini praktek ini adalah tidak bisa dibiarkan mencapai outcome itu tidak kemudian dipasrahkan seluas-luasnya, tetapi harus ada sebagai guideline tadi. Guideline inilah yang kemudian menentukan bahwa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam kurikulum. Ya, antara lain ini. Jadi mudah dipelajari, dapat dicapai, dapat terukur. Nah, hal-hal yang seperti ini memudahkan, tapi sekaligus sebenarnya ya kalau dipraktekkan, dipahami, persepsinya kurang pas itu ya bisa merepotkan. Kenapa harus diatur-atur kan begitu? Inilah tidak mungkin tidak karena kita ini pendidikan formal, maka ada aturan-aturan yang harus kita patuhi dan kita rujuk untuk kemudian mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, kurikulum ini adalah sejatinya untuk memastikan bahwa apa yang kita inginkan, setiap satuan pendidikan punya target. Nah, itu adalah kurikulum, Bapak Ibu. Nah, apa kalau kita memahaminya secara sempit? Kurikulum itu ada secara sempit, ada secara luas. Kalau secara luas itu ya learning outcome tadi itu SKL, ini secara luas. Tetapi secara sempit itu kita maknai kurikulum itu adalah KD. Bisa seperti itu, secara sempit. Nah, apa? Maka kalau bicara tentang secara sempit, maka larinya adalah ke KD. Kalau ke KD Bapak Ibu, maka tadi itu yang nanti akan didiskusi sebenarnya. Kalau tuntutannya formalnya itu adalah penyesuaian atau penyederhanaan kurikulum itu adalah ya semuanya di aspek standar 4 yang kaitannya dengan kurikulum. 1, standar isi, kemudian standar proses, yang ketiga standar penilaian, dan ini semuanya harus disesuaikan. Maksudnya tidak bisa hanya KIKD. Itu kalau kita berbicara kurikulum. Tetapi Bapak Ibu, konteks hari ini kita membicarakan persoalan yang kaitannya dengan KIKD. Kenapa? Bisa nanti kita selesaikan dari ini. Untuk selanjutnya terkait dengan dari dukungan yang lainnya, ini kayaknya nanti kita juga perlu waktu untuk mendiskusikan. Baik Bapak Ibu. Nah, ada yang sebenarnya terkait dengan kurikulum di kondisi yang seperti ini, itu sebenarnya ada namanya kurikulum diversifikasi. Kurikulum untuk kondisi-kondisi yang tidak normal, itu sebenarnya kita sudah ada model kurikulum yang biasa ini digunakan untuk di sekolah madrasah inklusi. Itu memungkinkan. Jadi ini polanya kalau secara teoritik seperti ini. Ada 4 model yang memungkinkan bisa kita lakukan tentang penyesuaian kurikulum itu. 1, yakni model duplikasi. Artinya ini kurikulum nasional itu persis bisa kita lakukan semuanya dengan cara-cara yang ini tentunya kalau petanya Pak Kasih tadi, Pak Imam, itu adalah ideal di mana guru, infrastruktur, kondisi siswa itu memiliki perangkat sarana pendukung yang mencukupi, maka ini bisa dilakukan. Misalnya hal-hal yang memiliki kelemahan terkait dengan kontekstual teaching, kaitannya dengan tatap muka, misalnya dengan telekonferensi tadi memungkinkan, maka sebenarnya pencapaian kurikulum secara optimal dengan model duplikasi ini memungkinkan bisa dilakukan. Tetapi syaratnya sangat ketat seperti tadi. Yang kedua adalah model modifikasi. Nah, model modifikasi ini adalah ada sesuatu dari sekian KD yang disesuaikan. Tidak semuanya bisa dilakukan karena ada keterbatasan. Apakah keterbatasan terkait dengan kondisi siswa atau guru atau madrasah? Ini memungkinkan. Jadi model modifikasi inilah kayaknya yang saat ini memungkinkan bisa diterapkan karena ada banyak hal kekurangan-kekurangan
yang kita ini hanya sekolah madrasah yang dulunya sudah menggunakan virtual, pembelajaran virtual yang itu yang memungkinkan menggunakan model duplikasi, kurikulum duplikasi. Yang kondisi dulu masih mengandalkan tatap muka, saya kira ini yang memungkinkan, ya, mulai yang kedua ini, yakni model modifikasi. Nah, yang ketiga adalah model substitusi. Apa model kurikulum penyesuaian substitusi ini adalah kurikulum yang sebagiannya saja diterapkan dan sebagiannya bisa diganti yang lainnya, seperti yang dicontohkan Pak Imam. Oh, nggak cocok, ini cuma ini saja, yang ini diganti KD, nggak buat KD sendiri misalnya. Ya, oke saja, itu model substitusi. Dan yang terakhir adalah model omisi. Apa model kurikulum omisi? Ini adalah kurikulum yang sebagian yang dihilangkan sebagian atau bahkan keseluruhan. Jadi di kondisi pandemi ini mungkin sudah tidak bertarget kurikulum, tetapi yang penting anak belajar dengan target-target yang sudah tentunya ditentukan oleh satuan pendidikan. Tetapi ini tidak mengacu pada kurikulum nasional lagi sudah. Jadi itu model omisi. Nah, Bapak Ibu, saya kira secara teoritik tiga ini harus ditetapkan dulu oleh pengambil kebijakan, kepala sekolah, yayasan. Itu harusnya menetapkan ini dulu. Atau bahkan bisa kita ini pada kasus-kasus tertentu sebenarnya penetapannya tidak harus kaku memilih satu model. Memungkinkan juga mix dari empat ini. Nah, mungkin pilihannya jatuh pada satu dari empat ini. Nah, kalau melihat dari SE yang disampaikan oleh Pak Menteri, itu setidaknya kita diberikan ini operasionalnya oleh Pak Menteri itu ada skenario A, B, dan C. Nah, ini sebenarnya mirip dengan tadi. Apa A? A itu sebenarnya seperti tadi. Yang pertama, A itu adalah yang duplikasi. Dan yang B itu adalah model kurikulum ya. Yang kedua itu seperti modifikasi ini. Nah, yang C, Bapak Ibu, ini yang omisi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di awal semester harusnya selama itu sudah memastikan tentang pilihan-pilihan desain kurikulum ini, sehingga nanti mudah untuk operasional. Nah, tetapi yang paling masyhur kalau saya nyebutkan tadi, kalau A itu pasti sekolah yang sudah melaksanakan virtual sebelumnya. Kalau yang belum kayaknya jatuhnya ke B. Apa? B itulah yang kemudian ngetren, kita sebut dengan penyesuaian kurikulum, kemudian dalam bentuk relaksasi maupun penyesuaian yang lainnya seperti penyederhanaan. Saya kira itu dasar kita. Kemudian kita bagaimana menyederhanakan kurikulum itu juga sangat tergantung seperti yang sampaikan Pak Imam tadi itu. Tidak persoalan apa, tapi siapa. Nah, ini kita juga harus membicarakan sebenarnya kurikulum itu secara luas, tidak persoalan IKD saja, tapi juga siapa, profil siswa kita seperti apa. Coba saya contohkan. Ini tadi yang disampaikan Pak Imam. Jadi KIKD itu juga harus memperhatikan tentang profil peserta didik kita. Nah, ini misalnya ada yang salah. Satu misalnya, contoh misalnya tingkat pendampingan. Bapak Ibu bisa nanti kalau terjemahannya pada level desain pembelajaran bisa melihat ini. Jadi profil siswa menjadi inputan. Kita mendesain RPP, lesson plan kita itu juga harus merujuk kepada profil peserta didik kita. Apakah dia misalnya tingkat ini, apalagi kalau SD ya, tingkat pendampingan itu seperti apa? Itu juga kita harus identifikasi. Kemudian kita pilihannya nanti menugasi dengan Google Classroom atau dengan WA Group atau dengan itu harusnya melihat ini. Jangan kita kemudian langsung dengan kacamata kuda langsung tugas kita menggunakan metode ini, pendekatan ini, medianya ini. Itu kita lihat dulu input dari kondisi peserta didik seperti apa. Di rumah misalnya, apakah ada orang tuanya, didampingi orang tua, atau ada didampingi orang lain, misalnya pembantu.
atau ada kakaknya, atau ada kakeknya. Semua ini menjadikan klasifikasi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa, orang tua pun kalau misalnya diidentifikasi lebih detail, itu orang tua yang bisa mendampingi sampai level konten atau hanya teknis. Nah itu juga jenis pendampingan orang tua juga kalau didetailkan, nah itu larinya ke sana. Nanti saya lebih lanjut seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dukungan prasarannya. Misalnya tadi yang sampaikan Pak Imam, punya HP atau tidak, Android HP-nya. Yang Android itu yang mumpuni nggak untuk misalnya Google Classroom? Ya Android yang lama sudah nggak mungkin bisa support misalnya. Nah, punya prasarana, apakah kemudian sarananya misalnya jaringannya memadai atau tidak? Nah, itu tadi pulsanya cukup atau tidak? Nah, itu semuanya menjadi pertimbangan ketika kita mendesain pembelajaran. Ini sangat penting, tidak sekedar KIKT saja, tapi ini menjadi input penting tentang profil siswa. Kondisinya seperti apa? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara pada aspek konten, maka muncul ini tadi itu. Penyederhanaan kurikulum itu nanti bisa menggunakan dengan melakukan analisis KD. Dua analisis materi, dan yang kita jelaskan tadi adalah bagaimana ini tercapai, daya dukungnya adalah kondisi profil guru dan profil siswa seperti apa. Gurunya ya seperti yang sampaikan Pak Imam tadi, ada sudah terkait dengan pembelajaran sudah dijelaskan Pak Imam. Kita masuk pada pendekatannya. Saya sebutkan tadi itu, saya tidak ingin panjenengan nanti juga ini ya, sebelum nanti kebijakannya muncul. Ini ada dua, ini pilihannya itu ada pendekatan pembelajarannya atau kurikulumnya, ada tematik, ada fragmented. Nah, apa itu yang tematik? Tematik itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema dari sekian mata pelajaran, kalau kita sederhana. Yang fragmented itu adalah yang sudah kita biasa lakukan, pembelajaran yang menggunakan berdasarkan mata pelajaran, setiap mata pelajaran. Nah, itu yang model fragmented. Kalau kita melakukan klasifikasi secara sederhana ini, maka ini adalah opsional. Selanjutnya nanti fragmented itu bisa juga dilakukan. Tematik juga bisa kita lakukan. Nah, bisa jadi kedua-duanya adalah kita mix kedua-duanya. Kita juga melakukan sebagian, ada yang misalnya yang pelajaran agama supaya nanti simple, kita buat tematik misalnya, ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada halak, ada SKI, itu misalnya dibuat tematik misalnya, yang agama 4 itu menjadi 1 misalnya, PAI misalnya. Nah, itu memungkinkan. Kita contohnya mudah, kalau di Alia itu misalnya sekarang bentuknya seperti ini, sekarang mudah bisa ngaca yang di SMA. Itu adalah PAI model mix dari, tapi ini kayaknya mixnya itu tidak menggunakan tema selama ini, tapi ada yang dulu ketika awal-awal 13 itu dengan tema-tema, tapi karena mindsetnya belum terbentuk Bapak Ibu, ya kemudian tetap saja kayak dipreteli begitu, tematik gak jelasnya apa, ya itu sebutannya PAI, tapi ngajarnya guru itu ya fikih diajar fikih sendiri, akidah akhlak diajar materi akidah akhlak sendiri, itu sebenarnya PAI tematik yang enggak jelas. Ya, tematik harusnya dengan tema, satu activities itu kemudian disitulah tiap mapel atau nilai-nilai atau materi-materi yang disediakan itu akan menjadi satu dalam kegiatan itu. Nah, tetapi Bapak Ibu terkait dengan pilihan ini, saya yakin kalau di SMA atau di Alia, di SMP itu pasti nanti gurunya banyak yang protes. Jadi saya psikologisnya seperti itu. Makanya sebenarnya pilihannya adalah kalau kebijakan harusnya kita ini ya opsional, fragmented bisa, tematik bisa. Nah, ini tergantung Pak Kas, Pak Imam. Apakah madrasah dikasih keluasan untuk kemudian
pilihan pendekatan ini dilakukan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa kelebihan dan kekurangannya? Ini kalau di SD ini sudah sangat tahu. Apa? Kalau kelebihannya tematik itu membuat waktunya itu sedikit. Bisa kita yang kalau dengan mapel sekian banyak, itu dengan tema dan sekian mapel menjadi satu, itu nanti waktunya lebih mudah. Nah, saya sebut tadi relaksasi tentang implementasi kurikulum memungkinkan dengan modik. Dan yang kedua adalah pembelajarannya itu lebih bermakna karena tema-tema yang diangkat itu pasti kontekstual dengan kehidupan hari ini. Jadi misalnya tentang COVID itu juga nanti bisa seperti itu. Terjalin tingkat komunikasi yang lebih intensif dan kolaboratif. Nah, karena tematik ini modelnya memungkinkan untuk antara guru satu dengan yang lain, kemudian saling belajar tentang ilmu satu dengan yang lain, itu akan terjaring komunikasi kolaborasi yang di guru juga seperti itu, di siswa juga seperti itu. Nah, antar materi dengan satu dengan yang lain itu kemudian tidak terpecah. Anak akan menerima secara bersambung antara satu, ternyata fikih dengan akidah itu ilmu yang berbeda tetapi sebenarnya tidak terpisah. Nah, itu nanti kelebihannya tematik akan seperti itu. Matematika dengan IPA dengan IPS itu ternyata, makanya sekarang itu term matematika itu dikembangkan matematika kehidupan. Apa? Mesti konteksnya adalah nanti pintu masuk matematika itu adalah harus menggunakan mapel IPS misalnya atau IPA. Apa? Karena IPA IPS dekat dengan, nah ini kemudian kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan IPS-an, IPA-an, nanti kemudian di dalamnya matematika, bahasa Indonesia, nah itu juga sama, bisa menjadi semua bahasa itu bisa masuk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kekurangannya apa? Nah, kekurangan tematik itu memang bukan waktu koordinasi guru. Jadi nanti kalau jenengan butuh persiapan, kemudian merumuskannya itu waktunya di sini yang panjang. Kalau berbeda dengan fragmented, itu nanti setiap mapel gurunya membuat sendiri-sendiri, itu lebih cepat. Tapi kalau ini butuh kita bertemu, kade mana yang harus pada tema itu, kemudian itu pemetaan itu yang butuh waktu. Terus kemudian yang kedua itu jelasnya ilmu itu banyak yang protes. Makanya matematika dulu di K13 itu awalnya menjadi tematik, akhirnya di kelas tinggi, di kelas atas itu kemudian menjadi terpisah kembali. Itu karena banyak yang mengeluhkan bahwa keilmuan-keilmuan yang sifatnya mendalam, yang butuh waktu intensifikasi membelajarkannya, itu tidak memungkinkan dilakukan dengan tematik. Sehingga ini juga sekaligus kelemahan tematik. Nanti pasti ada yang protes, ya kurang begitu, belajarnya itu tidak mendalam. Nah, sehingga Bapak Ibu kita juga ini bisa dipahami, makanya saya tawarkan ini dua ini memungkinkan, tidak kemudian nanti tematik harus tematik ya, seperti itu. Karena apa? Kalau tematik itu pilihan, itu nanti di yang SMP itu kelemahannya kita juga tahu bahwa nanti anak tidak padahal di kelas atas itu sudah kemampuan-kemampuan yang lanjutan yang harus dipelajari. Sehingga tematik itu, makanya kalau pemerintah itu kan SD itu layak karena ilmu dasar. Tapi kalau sudah di SMP di SMA butuh spesifikasi keilmuan yang lebih mendalam, maka tematik ini adalah tidak banyak yang memilih, sehingga mungkin saja Bapak Ibu mohon maaf kondisi persoalan psikologi guru yang tidak terbiasa tematik. Yang kedua Bapak Ibu, karena yang mungkin kan kayak tadi itu mungkin penyederhanaan kurikulum pada kade mana yang tidak diambil atau kemudian yang perlu diperas menjadi beberapa kade lagi, ya ini yang memungkinkan kenapa tematik mungkin tidak banyak dipilih oleh tingkat SMP ke atas. Ya karena di sini poin pentingnya dan kekurangannya di sini tidak bisa mendalam. Nah, yang keempat adalah guru harus menguasai beragam bidang ilmu. Ini tidak mungkin karena guru itu sudah spesifikasi. Guru direkrut karena misalnya ahli di IPA, ahli di kimia, ahli di matematika, ahli di agama, di Buddhis, di tidak akhlak, dan itu di tematik menjadi nanti guru menjadi guru-guru mapel itu harus
berkolaborasi dan kemudian satu dengan yang lain juga harus menguasai bidang-bidang ilmu yang banyak itu tuntutannya. Sehingga ini kelebihan dan kekurangannya nanti coba pada pilihan seperti apa masing-masing satuan pendidikan di level yayasan maupun tingkat satuan pendidikan yang memutuskan. Nah, untuk yang model fragmented itu memang kelebihannya adalah sederhana, sudah familiar, sudah biasa dilaksanakan, pasti enjoy saja. Yang kedua adalah sesuai dengan bidang ilmu lah, gurunya guru fikih ngajar fikih, guru matematika ngajar matematika, ya pasti sudah oke, nggak ada masalah. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk koordinasi. Awal gini, misalnya di awal semester gitu, guru sudah kepala sekolah bahkan cuma bentuknya adalah tidak perlu mendesain kurikulum secara kelembagaan, itu tidak langsung aja KD-nya sesuai dengan pemerintah ini harus gitu aja sudah jalan karena sudah biasa menggunakan fragmented yang aliyah, yang SMA, yang SMP. Yang kelima adalah siswa akan terfokus. Nah tadi itu bisa mendalam belajarnya karena memang fragmented kelebihannya. Kekurangannya adalah tidak buat sambungan-sambungan antar ilmu itu karena diajarkan secara terpisah di fragmented. Memungkinkan terjadi tumpang tindih antar materi. Jadi sebenarnya antar materi yang satu sebenarnya ada kaitannya, tapi karena diajarkan secara terpisah, ya ini bisa tumpang tindih, tidak saling melengkapi, tapi menghabiskan waktu. 4 adalah tidak efisien waktu. Ini jelas kalau di tadi yang ini jadikan satu dengan model tematik itu lebih efisien waktu. Yang keempat adalah kekurangannya kurang konkret karena terpusat pada mata pelajaran. Jadi kadang tidak tadi itu yang matematika kehidupan itu kenapa guru matematika itu orientasinya ya kemudian kita ketemunya adalah rumus-rumus gitu belajar matematika itu karena didekati dengan yang kayak tematik tadi itu gabung misalnya relevan dengan mata pelajaran atau yang keilmuan yang itu. Nah, Bapak Ibu, kelemahan kelebihan ini yang bisa dipertimbangkan apakah panjenengan membuat kurikulumnya nanti di penyederhanaan itu opsional, bisa dengan tematik, bisa dengan pendekatan fragmented. Nah, silakan nanti seperti apa. Nah, kedua-duanya membutuhkan satu langkah kita, yakni melakukan analisis. Apa? Analisis KD. Jadi analisis KD itu ditempuh apakah pendekatan kurikulumnya menggunakan fragmented maupun yang menggunakan tematik. Kalau tematik lebih kerja keras lagi seperti tadi itu. Kalau yang fragmented mungkin lebih pada analisis mana yang kemudian berat atau mana yang dihilangkan atau mana yang tidak dihilangkan tetapi nanti di materi-materinya saja yang mana yang esensial atau tidak. Nah, Bapak Ibu, kalau jenengan mirsani KD itu sebenarnya ada 2 di KD. Setiap KD, terutama yang kita bisa melihatnya mulai dari pengetahuan, yang KDK itu isinya ada 2, yakni 1 tingkat kompetensi dan yang kedua adalah materi. Jadi KD itu isinya 2 ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya ini contoh di SMP Sanawiyah pelajaran fikih Sanawiyah kelas 8 itu KD 3.2 itu bunyinya menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Jadi hampir semua KD itu ya isinya ya ini. Jadi 1 itu isinya adalah tingkat kompetensi, yakni kata menganalisis ini. Yang kedua adalah aslinya ya materi ketentuan pelaksanaan zakat. Nah selama ini Bapak Ibu karena mindset paradigma kita itu kurikulum materi bukan kurikulum kompetensi, itu orang cenderung tidak melihat tentang tingkat kompetensi tapi lebih kepada materinya adalah tentang zakat misalnya seperti itu. Bapak Ibu yang perlu diingat di analisis KD kita tidak bisa melihat satu sisi tetapi kita harus melihat kedua-duanya karena bisa jadi antara NI dengan MTS materinya kalau kita tidak melihat tentang aspek tingkat kompetensi bisa jadi sama. Haji misalnya di SMP diajarkan umroh dan haji di Sanawiyah maksudnya, kemudian di MI juga diajarkan, tetapi mungkin yang membedakan adalah level
pengetahuan yang ditargetkan. Apa di SMA, di MI, dan apa yang di Sanawiyah. Ini yang menjadikan berbeda. Ini sudah jam berapa ya? Masya Allah. Saya sampai jam berapa, Pak? Halo, Pak Amin. Ini mestinya 2 menit lagi mestinya ya. Gitu ya. Tapi karena tadi mulainya juga telat, saya minta persetujuan dari para peserta bagaimana kalau nanti ya kita mundur jam 12.20 menit ya, 20 menit lagi. Mungkin begitu Pak Samsul ya. Mungkin hal yang bisa dibaca oleh peserta bisa di next. Mungkin langsung ke yang esensi Pak, monggo. Hal-hal yang di slide itu bisa dibaca sendiri oleh peserta, nanti kita lewati aja, bisa. Nggih, monggo. 20 menit sekitar, nggih. Oke, mungkin nggak panjang 10 sampai 15 menit lagi saya menjelaskan tentang tadi paparan. Bapak Ibu, ini kita masuk ke inti yang di materi saya adalah kalau tadi materi yang satu, ini nanti sampai yang ketiga. Jadi yang poin yang kedua yakni tentang bagaimana kita menganalisis KD. Pengetahuan tentang ini, maka panjenengan bisa, ini kalau kita menganalisis KD. Yang kedua, bersyarat itu urgensi. Jadi KD yang memiliki urgensi yang tinggi, maka alhamdulillah ini sudah muncul. Maka ini tidak mungkin kita hilangkan. Kalau ini dihilangkan, maka ada substansi dari poin tentang pelajaran itu yang hilang. Maka itu yang disebut KD bersyarat, tidak bisa kita hilangkan. Yang ketiga ada bebas atau paralel, yang terpisah atau ada kaitannya dengan yang lainnya. Ini lagi-lagi bisa kita pertimbangkan. Kalau misalnya KD itu bebas, maka pilihannya kita tidak masuk bersyarat, ini bebas. Bisa tidak mengurangi tentang substansi di mata pelajaran itu bisa kita. Tapi kalau misalnya ini paralel, maka kalau paralel dan masih terikat dengan tadi dengan KD-KD yang lainnya tidak bisa dipisah, kan itu harus KD itu nggak bisa dihilangkan. Tetapi kalau paralelnya itu masuk pada prasyarat yang tidak, misalnya sudah diajarkan ada di kelas sekian misalnya, nggak apa-apa kita bilang. 3 poin penting ini yang menjadi pertimbangan bagaimana kita dalam konteks ada 2, memeras KD atau kemudian kita menghilangkan KD. 3 aspek pertimbangan ini yang harus kita pahami kalau kita mau menganalisis KD itu diperas atau dihilangkan. Jadi 3 ini aspek pertimbangan yang perlu kita rujuk. Apakah KD itu tadi prasyarat atau bentuknya bersyarat atau yang bebas atau paralel. Nah, bebas tapi kalau itu bersyarat nggak bisa kita hilangkan. Nah, tetapi itu masuk prasyarat dan tidak mungkin kita buang. Nah, sehingga menurut saya KD-KD yang gede itu kayaknya itu memenuhi unsur-unsur ini dan sulit untuk misalnya memungkinkan langkah yang kedua kita adalah mengurangi sekian KD tetapi masuk kepada langkah yang kedua yakni analisis materinya. Jadi KD-nya tapi dari KD-KD itu kita lihat yang esensi dari materi di KD itu. Itu langkah selanjutnya. Contoh selanjutnya Pak Imam yang ada di slide selanjutnya. Ini sudah? Ini contoh. Saya belum muncul. Contoh pemetaan. Ini. Ya, contoh untuk prakteknya yang 2 tadi itu ada di contoh yang ini. Jadi ini kita nampak ada 2 yang muncul, ada 1 semester di situ yang seperti contoh yang di atas tadi itu, contoh fikih kelas 8 itu panjenengan bisa kalau menganalisis materinya adalah di materi di KD 3.1 tentang menerapkan tata cara sujud sahwi, tilawah dan syukur, itu kita bisa melihat tingkat kompetensinya adalah menerapkan, Bapak Ibu,
dilihat. Kalau menerapkan kita lihat di aspek dimensi pengetahuannya. Menerapkan itu adalah pengetahuan prosedural. Nah, menerapkan itu adalah nanti di materinya kita lihat tata cara. Nah, tata cara itu dimensi pengetahuan prosedural. Maka kita lihat kalau submaterinya muncul bahwa terkait dengan pengertian sujud sahwi, terkait dengan hukum dan dalil, kenapa sujud sahwi dan seterusnya. Yang keempat, ada tata cara sujud sahwi itu apa tersebut. Maka Bapak Ibu yang tidak boleh dihilangkan atau yang disebut dengan materi esensial itu adalah materi yang relevan, yang sesuai dengan titipan kompetensi itu KD, yakni yang terkait dengan dimensi prosedural, yakni materi tentang tata cara. Maka kalau panjenengan misalnya menghilangkan pengertian, mungkin pengertian atau diajarkan sekilas saja atau sebagainya, tapi panjenengan yang disebut materi esensial itu adalah yang sesuai dengan materi dan tingkat kompetensi tadi, yakni submateri yang kaitannya dengan tata cara. Maka Bapak Ibu, itulah materi esensial. Kalau jenengan pengen misalnya nanti bentuk kegiatan dan medianya yang harus jenengan yang sesuai dengan materi esensial itu. Kalau jenengan misalnya menjelaskan panjang lebar menggunakan video tutorial, tapi tutorialnya itu tentang membahas hukum, kemudian pengertian, sebab-sebab, itu tidak menjadi esensi. Yang suguhkan ke peserta didik itu adalah materi yang kaitannya dengan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah itu. Jadi itu materi yang esensial sehingga anak tidak perlu belajar banyak yang kaitannya dengan materi yang lainnya. Yang bisa hilang adalah yang kaitan dengan poin materi submateri yang keempat itu. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah cara-cara menganalisis tentang materi yang esensial dan KD esensial. Berbekal inilah kemudian kan yang disebut penyederhanaan tadi itu adalah pada level penyederhanaan dan relaksasi, sehingga menurut saya pilihannya fragmented itu tidak ada masalah, tetapi pengetahuan guru, keterampilan guru dalam penting. Kalau tidak bisa, maka nanti khawatir KD itu tetap yang teknik misalnya, KD-nya tetap, tetapi tidak bisa memahami tentang materi ini, yang terjadi nanti tidak sesuai dengan target kurikulum. Jadi kurikulumnya yang ditargetkan tentang tata cara, tapi untuk mengajari pada level sebab-sebab misalnya. Nah itu yang harusnya kita pahami bahwa menganalisis KD dan materi esensial itu sangat penting dalam konteks penyesuaian kurikulum, yakni relaksasi dan saya kira itu poin-poin penting yang kaitannya dengan sebenarnya fokus di materi saya yang diamanatkan Pak Imam itu ya di situ. Bapak Ibu bisa pilihannya nanti. Saya ini paham tentang psikologisnya guru-guru. Kemarin ada yang banyak yang nyampaikan kayaknya tematik berat Pak kalau SMA ya, aliyah. Pilihannya adalah panjenengan harus bisa menganalisis KD dan materi esensial ini. Jadi kalau saya menyebut KD prioritas dan kemudian dari esensial ini menjadi tidak bisa ditinggalkan guru, harus dilakukan ini kalau mau penyederhanaan kurikulum di level konten, yakni terkait dengan KIKD itu adalah bagaimana kita bisa menganalisis KD dan kemudian materi Saya kira itu kaitannya dengan target yang materi yang kedua. Yang terakhir adalah RPP. Bapak Ibu mungkin Pak Imam bisa langsung kita masuk atau pelan sedikit mungkin kaitannya dengan tematik Pak. Ini mungkin Pak. Ini mungkin format jadwal pembelajaran. Kelihatan nggak? Kelihatan? Halo. Ya. Sorry. Kelihatan nggak ini? Di screen itu ya, ada format jadwal. Oke, kalau di saya coba contohnya misalnya kalau ini nanti saya share yang tadi ya yang contoh jadwal ini penting Pak nih. Ya, format jadwal. Bapak Ibu yang saya hormati,
di format jadwal itu saya contohkan ada dua, format yang model atau yang model tematik. Tapi sesungguhnya yang terpenting itu adalah, saya kemarin kalau ditanya madrasah sekolah, Pak, penting promes, penting enggak yang lainnya silabus? Kalau menurut saya sudah di kondisi yang seperti ini, yang penting panjenengan memberikan jadwal, tapi jadwalnya jangan tahunan atau semesteran ya. Ya, kalau jadwal semesteran seperti yang biasanya sekolah yang pada umumnya begitu, Senin mata pelajarannya apa dan sebagainya, itu menjadi ini sangat tidak relaksasi tadi. Kalau mau relaksasi itu berarti per minggunya target-target itu sudah dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi orang tua mendampingi itu jadwalnya seperti apa, dan itu per minggu ganti Bapak Ibu. Per minggu ganti Bapak Ibu, bisa saja hari Ahad, hari Senin atau hari yang lain itu memungkinkan berubah jadwalnya, atau tetap nggak ada masalah. Tetapi di situ nanti kalau misalnya tetap, yang perlu diperhatikan adalah di kolom tentang media, bahan, dan bentuk pembelajaran. Bapak Ibu, seperti yang sampaikan Pak Imam ini sudah sampaikan bahwa ke blended itu menjadi sangat relevan ketika kita per minggu ini dilihat. Tadi kalau slide-nya Pak Imam sudah jelas, itu misalnya itu Senin sampai Ahad. Kalau misalnya di pondok liburnya Jumat, berarti Sabtu sampai hari Sabtu sampai hari Kamis. Itu harus melakukan blended learning tadi itu. Jangan sampai kemudian seminggu itu Zoom terus atau Google Classroom terus dan sebagainya, tapi mungkin perharinya juga tapi yang kalau telekonferensi mohon Bapak Ibu, sebenarnya sangat dibutuhkan telekonferensi, tapi terkait dengan kondisi pulsa dan sebagainya itu kayaknya perlu disikapi. Mungkin Bapak Ibu satu minggu bisa satu kali sebentar Pak Iman tadi. Pertama mungkin di minggu, karena menyampaikan tentang bahwa minggu itu kita akan belajar ini mulai hari mungkin hari Sabtu sampai hari Kamis itu belajar apa saja, itu kita jelaskan karena kita membuatkan jadwal per minggu. Atau kita di akhir juga bisa melakukan telekonferensi kaitannya dengan menanyai kondisi anak selama 1 minggu. Itu penting. Tatap muka dalam bentuk telekonferensi per minggunya itu sangat penting untuk mengetahui tentang katanya Pak Iman psikologi anak seperti apa. Itu nanti di jadwal itu pentingnya membuat variasi pembelajaran media itu sangat penting di situ. Maka LMS tadi itu bagian kecil ya untuk mereport tentang bahwa belajar mandirinya itu adalah tidak bisa tidak. Panjenengan harus menggunakan salah satu model, apakah Google Classroom atau desain sendiri. Punya misalnya di Mambaul Ma'arif punya sendiri, bagus sekali kalau punya LMS. Nanti mungkin materi setelah ini. Itu sangat penting karena anak belajar mandiri itu bisa dari sistem manajemen yang kita setting itu. Nah, yang terpenting memang catatannya Pak Imam tadi adalah bagaimana kita melakukan blended. Ya ada tatap mukanya, ya ada belajar mandirinya, itu yang penting di jadwal itu. Per minggu dan ada variasinya. Lanjut Pak Imam. Oke, Pak, tentang ini program semester ini sudah saya tayangkan, apa sudah terbaca? Oke. Di program semester itu Bapak Ibu, ini kalau dibutuhkan sebenarnya, makanya saya sebut tadi kalau sudah ada ya nggak perlu kita buat sebenarnya. Yang perlu kita eksekusi itu adalah di bagaimana target per minggu itu. Kalau kita mau ngomong relaksasi, jadi kalau guru tidak memungkinkan bicara 1 semester, ya sudah yang sudah ada itu aja, nggak apa-apa. Misalnya kan kurikulumnya kita kan itu tidak misalnya menghilangkan, tapi lebih pada analisis materi esensial tadi itu, yang kemudian waktunya itu sangat sedikit sehingga guru tidak memungkinkan ngajari mulai A sampai Z tetapi langsung pada tutup poin di amanat KD itu, sehingga itu yang bisa kita lakukan, yakni biarkan promesnya seperti itu tetapi langsung eksekusi di penjadwalan per minggunya saja. Oke. Mingguan itu yang divariasi, yang dilakukan learning tadi itu di per minggu tadi itu. Nah, Bapak Ibu itu kalau fragmented, kalau yang tematik juga sama,
per minggu, tetapi panjenengan langkahnya di situ. Kalau tematik, saya yang baru ini sudah saya paparkan tentang alur penyusunan tematik. Saya kira itu sudah mabum kalau yang tapi kalau yang di Sanawiyah Aliyah itu ada 3 langkah yang penting Bapak Ibu. Yang ini tadi kelebihan dan kekurangannya tematik sudah saya sampaikan. Menentukan tentang tema dan temanya. Satu semester ini kita misalnya mau agama dan umum dalam tanda kutip ini ya, misalnya dibuat tematik semuanya, maka panjenengan butuh bertemu semuanya untuk merumuskan tema-tema apa saja yang dalam satu semester ini. Nah, misalnya panjenengan bisa membuat tema per minggu, bisa tema per bulan, itu penting didiskusikan. Maksudnya tema besarnya per bulan atau per minggu. Nah, ini sudah ada juga. Kita buat per minggu atau per bulan, itu keputusannya ada di Satuan Pendidikan. Mau dibuat apa temanya, ditentukan dulu. Nah, baru kemudian kita mengidentifikasi ke KD. KD mana apa saja setiap mapel itu yang connecting dengan tema itu. Saya kira tadi saya sebutkan, kalau bahasa Indonesia yang sifatnya bahasa, kayak tadi itu bisa masuk semuanya. Karena misalnya tadi bentuknya misalnya laporan-laporan, itu semuanya adalah kemampuan-kemampuan yang ada di KD bahasa, misalnya Nah, Mohon maaf, Pak Amin, mohon maaf. Ini ya. waktu sudah kurang 1 menit. Kira-kira yang perlu mau disampaikan apa? Ya. Karena nanti kita jam 12.31 menit kita istirahat. Ya. Nah, apa? Oke. Monggo. Oke, atau dibalik Bapak Ibu, di pendekatan tematik ini, saya lanjutkan sedikit aja. Bisa jadi orang melalui pengidentifikasian KD dulu baru dibuatkan temanya. Ada yang polanya seperti itu, bisa dibolak-balik. Sebenarnya karena tematik itu orang punya macam-macam pendekatan, maka bisa KD dulu baru membuatkan temanya, bisa tema dulu baru KD-nya disesuaikan. Itu bisa. Tetapi yang terakhir adalah bentuk peta KD, seperti kalau kita kenal adalah kita memformulasikan dalam bentuk jaring-jaring. Jadi misalnya per minggunya kita buat kalau tema itu untuk KD apa saja minggu ini. Terus kemudian minggu selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Saya kira itu untuk langkah tematik, dan untuk RPP saya kira Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan, penyederhanaan RPP itu menurut Menteri itu menurut saya ya ini bisa kita lihat sebagai mindset bahwa dulu ada 13 komponen, kemudian disederhanakan itu ada 3 komponen. Apa yang disebut penyederhanaan? Bahwa hal-hal yang sifatnya Bapak Ibu yang bisa dijadikan hal-hal yang penting saja di RPP. Sebenarnya Indonesia ini kalau saya nyebut RPP paling lengkap. Paling lengkap. Kalau di luar itu RPP itu rata-rata isinya adalah ya memang ini 3 ini. Mungkin Pak Menteri karena kuliahnya di luar itu tahunya RPP atau lesson plan itu ya ini saja sebenarnya. Identitas itu kaitannya dengan yang paling inti adalah KD. Outputnya apa sih yang dikehendaki di pembelajaran ini itu ada jelas tujuannya. Itu namanya identitas. Kemudian ada langsung tujuan. Kalau tujuan kalau KD-nya seperti targetnya, tujuannya apa? Tujuan itu biasanya kalau Indonesia kan ada indikator dan tujuan. Bapak Ibu mungkin bisa dipahami, waktunya cukup singkat. Kalau indikator ada, maka sebenarnya indikator itu cukup di behavior saja, seperti yang KD tadi, penjabaran dari materi-materi itu. Tapi kalau indikator nggak ada, itu sebenarnya ala Indonesia saja. Kalau di luar itu tidak mengenal indikator. Jadi orang mengenalnya itu adalah ya tujuan. Kalau tujuan tidak ada indikator, rumusnya 4 itu. Ini ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Jadi ini lengkap di tujuan supaya untuk melihat bahwa tidak memperlihatkan tentang guru sebenarnya ngajar dengan cara seperti apa. Itu ada di condition. Oh, dengan menggunakan permainan apa misalnya. Itu sudah kelihatan. Kalau kita di tujuan sudah memperlihatkan tentang rumus ABCD tadi itu. Nah, baru setiap tujuan ini kemudian nanti diperlihatkan pembelajaran. Nah, saya kira itu terakhir adalah penilaian. Yang disebut penyederhanaan RPP adalah sebenarnya
sejak dulu sebenarnya kita kalau dihilangkan 13 itu menjadi 3 saja, itu bisa menjadi 1 lembar atau 2 lembar saja. Yang ini tujuan kelihatannya identitas, tujuan kemudian langkah pembelajaran dan saya kira itu contohnya panjenengan semuanya sudah memahami dan disampaikan Pak Imam tadi sudah detail, kayaknya pas ini ya sudah selesai. Dan mohon maaf waktunya lari-lari. Oke. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ini, betul-betul kita kejar-kejaran waktu. Pak Samsul masih ada? Jadi memang benar Bapak Ibu sekalian, ini sesungguhnya namanya pelatihan itu ya mestinya waktunya panjang sehingga betul-betul sampai ke tingkat implementasi ya, keterampilan bagaimana menerapkan. Nah, tapi karena ini waktunya, sekali lagi waktunya, sehingga kita singkat, mestinya 2 jam yang saya jadwalkan itu, tapi kemudian diperas menjadi 1,5 jam, jadi buru-buru. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini nanti di akhir kami akan menyampaikan apa sih tindak lanjut agar materi ini tuh bisa betul-betul difahami secara implementatif. Nanti Pak Amin pun sudah di situ sudah membuat semacam apa sih tindak lanjut berupa tugas yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk bisa memperdalam materi ini dan termasuk saya nanti. Nah, saya kira itu Bapak Ibu nanti semoga dipertemukan, karena kondisi seperti ini nanti kita dipertemukan di kesempatan yang lain. Di detail mendiskusikan apa ya seperti yang saya sampaikan tadi itu, desainnya tidak gemuk gitu, fokus saja misalnya satu aspek misalnya tentang misalnya tadi tentang anak KD dan itu kalau bisa desainnya workshop gitu. Kalau mau buat tematik ya kita selesaikan sampai jadi tema gitu. Makanya perlu tindak lanjut lah ini. Setelah ini di mana praktek kemudian kita ketemu lagi nanti. Kira-kira begitu. Mohon kesempatannya Pak Amin bisa hadir lagi nanti. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Pergi teknis tadi sudah memakan waktu hal yang teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب المجرد